Shalom, perkenalkan nama saya Asmita Angriani Nabi dari Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 1 dengan NIM 2314201091, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, dan dosen pengampu Pendeta Yesi Jacob STH MTH. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang peran agama dalam mengatasi pergaulan bebas yang berdampak pada seks bebas. A. Bahaya seks bebas. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditujukan dalam bentuk tingkah laku. Menurut beberapa penelitian, cukup banyak faktor penyebab remaja melakukan perilaku seks bebas. Salah satu diantaranya adalah akibat atau pengaruh mengonsumsi berbagai tontonan. Apa yang ditonton berkorelasi secara positif dan signifikan dalam membentuk perilaku mereka, terutama tayangan film dan sinetron, baik film yang ditonton di layar kaca maupun film yang ditonton di layar lebar. Dari tahun ke tahun, data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat, dari 5% pada tahun 1990-an menjadi 20% di tahun 2000. Secara umum, ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Di Amerika Serikat, setiap tahunnya hampir 1 juta remaja perempuan menjadi hamil dan sebanyak 3,7 juta kasus baru infeksi penyakit kelamin diderita oleh remaja. Untuk menghindari perilaku seks bebas remaja yang berisiko tinggi, peran orang tua dalam masa tumbuh kembang remaja sangatlah penting. Antara lain, bahwa orang tua harus bisa menjadi sahabat remaja agar hubungan orang tua dengan remaja terjalin dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah remaja dengan baik dan tuntas. Diperlukan komunikasi yang baik dan efektif. Kehamilan remaja bahkan sudah terbukti dapat memberikan risiko terhadap ibu dan janinnya. Risiko tersebut adalah disproporsi atau ketidaksesuaian ukuran janin, pendarahan prematur, cacat bawaan janin, dan lain-lain. Selain hamil, timbulnya penyakit menular seksual pada remaja juga perlu dicermati. Penyakit tersebut ditularkan oleh perilaku seks yang tidak aman atau tidak sehat. Misalnya remaja yang sering berganti-ganti pasangan atau berhubungan dengan pasangan yang menderita penyakit kelamin. Selain akan membawa cacat kepala bayi, penyakit menular seks yang menyerang usia remaja juga dapat mengakibatkan penyakit kronis dan gangguan kesuburan di masa mendatang. Berikut beberapa bahaya utama akibat seks bebas. Yang pertama, timbul rasa ketagihan. Seks bebas akan mengandung rasa ketagihan bagi para pelakunya. Sekali seseorang mencoba melakukan seks bebas, maka dapat dipastikan orang tersebut akan melakukan terus-menerus perbuatan seks bebas. Hal ini disebabkan karena orang tersebut mendapatkan kenikmatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Kedua, menciptakan kenangan buruk. Norma-norma yang berlaku di masyarakat menyatakan bahwa seks bebas merupakan perbuatan yang melanggar kepatutan. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pernikahan atau seks bebas, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut.
keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu sehingga menjadi beban mental yang berat. Ketiga, mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap kecelakaan ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku, bahkan keturunannya. 4. Menggugurkan kandungan atau aborsi dan pembunuhan bayi. Aborsi merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan kemandulan, bahkan kanker rahim. Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi tidak aman karena dapat mengakibatkan kematian. Kelima, penyebaran penyakit kelamin akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya. Penyebaran melalui seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan. Hubungan seks satu kali saja dapat menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular, salah satunya penyakit kelamin. Salah satu virus yang bisa ditularkan melalui hubungan seks adalah virus HIV. B. Menghindari seks bebas. Para ahli berpendapat bahwa pendidik yang terbaik adalah orang tua dari anak itu sendiri. Pendidikan yang diberikan termasuk dalam pendidikan seksual. Dalam membicarakan masalah seksual adalah yang sifatnya sangat pribadi dan membutuhkan suasana yang akrab, terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Hal ini akan lebih mudah diciptakan antara ibu dengan anak perempuannya atau bapak dengan anak laki-lakinya. Sekalipun tidak ditutup kemungkinan dapat terwujud bila dilakukan antara ibu dengan anak laki-lakinya atau bapak dengan anak perempuannya. Kemudian, usahakan jangan sampai muncul keluhan seperti tidak tahu harus mulai dari mana, kekakuan, kebingungan, dan kehabisan bahan pembicara. Dalam memberikan pendidikan seks pada anak, jangan ditunggu sampai anak bertanya mengenai seks. Sebaiknya, pendidikan seks diberikan dengan terencana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Sebaiknya, pada saat anak menjelang remaja, di mana proses kematangan baik fisik maupun mentalnya mulai timbul dan berkembang ke arah kedewasaan. Beberapa hal penting dalam memberikan pendidikan seksual seperti yang diuraikan oleh Singging D. Gunarsa pada tahun 1995 berikut ini mungkin patut Anda perhatikan. Yang pertama, cara penyampaiannya harus wajar dan sederhana. Jangan terlihat ragu-ragu atau malu. Yang kedua, isi uraian yang disampaikan harus objektif, namun jangan menerangkan yang tidak-tidak seolah-olah bertujuan agar anak tidak akan bertanya lagi. Boleh mempergunakan contoh atau simbol seperti misalnya proses pembuahan pada tumbuh-tumbuhan. Sejauh diperhatikan bahwa uraiannya tetap rasional. Yang ketiga, dangkal atau mendalamnya isi uraiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tahap perkembangan anak. Terhadap anak umur 9 atau 10 tahun, belum perlu menerangkan secara lengkap mengenai perilaku atau tindakan dalam hubungan kelamin. Karena perkembangan dari seluruh aspek kepribadiannya memang belum mencapai tahap kematangan untuk dapat menyerap uraian yang mendalam mengenai masalah tersebut. Yang keempat, pendidikan seksual
harus diberikan secara pribadi, karena luas sempitnya pengetahuan dengan cepat lambatnya tahap-tahap perkembangan tidak sama buat setiap anak. Dengan pendekatan pribadi, maka cara dan isi uraian dapat disesuaikan dengan keadaan khusus anak. Yang kelima, pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa usahakan melaksanakan pendidikan seksual perlu diulang-ulang atau repetitif. Selain itu juga perlu untuk mengetahui seberapa jauh sesuatu pengertian baru dapat diserap oleh anak. Juga perlu untuk mengingatkan dan memperkuat apa yang telah diketahui agar benar-benar menjadi bagian dari pengetahuannya. Perilaku seks bebas sangat berdampak bagi perkembangan jiwa seseorang. Perilaku seks bebas sangat berbahaya, sehingga patut kita hindari. Untuk menghindari seks bebas, perlu dilakukan pendidikan seks kepada semua anggota keluarga. C. Pencegahan seks bebas menurut agama. Iman merupakan hal yang paling penting dalam berpacaran, karena penilaian kepribadian pasangan dapat dinilai saat berpacaran. Mereka yang menuntut hal-hal yang melanggar norma-norma yang dianut tentunya tidak dapat diharapkan menjadi pasangan yang baik. Seandainya orang tersebut menjadi suami atau istri kelak, tentunya keinginan untuk melanggar norma-norma pun selalu ada. Pencegahan menurut agama antara lain, yang pertama, memisahkan tempat tidur anak. Setiap orang tua berusaha untuk mulai memisahkan tempat tidur anak-anaknya ketika mereka memasuki minimal usia 7 tahun. Yang kedua, meminta izin ketika memasuki kamar orang tua. Sejak dini, anak-anak sudah diajarkan untuk selalu meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tuanya pada saat tertentu. Yang ketiga, mengajarkan adab memandang lawan jenis. Berilah pengertian mengenai adab dalam memandang lawan jenis sehingga anak dapat mengetahui hal-hal yang baik atau buruk. Yang keempat, larangan menyebarkan rahasia suami istri. Hubungan seksual merupakan hubungan yang sangat khusus di antara suami istri, karena itu kerahasiaannya pantas dijaga. Mereka tidak boleh menceritakan kekurangan pasangannya kepada orang lain, apalagi terhadap anggota keluarga, terutama anak-anaknya. D. Pencegahan seks bebas dalam keluarga. Faktor keluarga sangat menentukan dalam masalah pendidikan seks, sehingga perilaku seks bebas dapat dihindari. Waktu pemberian materi pendidikan seks dimulai pada saat anak sadar mulai seks. Bahkan bila seorang bayi mulai dapat diberikan pendidikan seks, agar ia mulai dapat memberikan mana ciri-ciri laki-laki dan mana ciri perempuan, bisa juga diberikan saat anak mulai bertanya-tanya pada orang tuanya tentang bagaimana bayi lahir. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan pendidikan seks pada usia dini. Halo, buat teman-teman yang ingin kuliah, khususnya di keperawatan, mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di universitas kami tersedia fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi. Jadi, buat teman-teman segera bergabung bersama kami. Terima kasih.